Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Olivia dan rekan saya Indah Fitri. Nah Indah, kali ini kita sudah bersama Dr. Ismail yang merupakan salah satu dokter dari Rumah Sakit Anissa. Wow, selamat datang dokter. Alhamdulillah. Mungkin kayaknya harus kita yang memancing duluan kali ya. Waduh. Nah, kali ini kita akan bahas seputar ISPA. Pasti Indah sering banget dengar seputar ISPA. Betul. Tapi kalau dulu, Krisna, di pesantren aku, ISPA itu artinya Ikatan Santri Putra. Kali ini kita beda ya? Beda, bukan beda. Itu ya? Jadi ISPA di sini tuh merupakan infeksi saluran pernapasan akut. Mungkin lebih jelasnya nanti akan ditanya langsung sama dokternya dan dijelaskan langsung kali ya sama dokternya tersebut ya. Betul. Tapi dok, sebenarnya ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut itu apa sih sebenarnya? Dan juga gejalanya itu bagaimana sih dok? Kalau secara pengertian, kalau ISPA sendiri kan infeksi saluran pernafasan akut ya, itu adalah kumpulan gejala-gejala yang memang menyerang sistem pernafasan. Kenapa dibilang akut? Karena salah satunya adalah lebih atau kurang dari 14 hari. Jadi kalau udah kurang dari 14 hari itu dibilang akut. Kalau lebih dari 14 hari itu baru bilang kronik. Kalau ini kan masih akut, berarti masih di 14 hari kurang, seperti itu. Kalau gejalanya tergantung dari penyakitnya. Nah biasanya secara umum kita bilang ISPA biasanya kalau udah ada batuk, pilek, lalu disertai demam atau tidak disertai demam, seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kan itu berhubungan dengan sistem dan atau saluran pernafasan ya dokter. Apakah sama nih antara ISPA dan juga asma? Ya. Kalau secara pengertian sangat berbeda. Oh, beda ya. Bedanya apa? Kalau asma sendiri itu adalah penyakit saluran pernafasan yang jangka panjang. Artinya memang mempunyai riwayat asma yang memang sudah bisa dari bayi, pencetusnya, dan bisa mungkin harus ada namanya pencetusnya biasanya alergi. Oh iya. Bisa alergi debu, bisa alergi dari dingin, atau bisa alergi-alergi yang lainnya yang harus ada pencetusnya. Bedanya kalau ISPA sendiri itu biasanya karena infeksi. Harus diawali dari infeksi baru dikatakan ISPA. Beda dengan asma, seperti itu. Oh gitu. Tapi kan tadi dokter sempat menjelaskan juga ya terkait ISPA, asma ini, asma kan keturunan ya. Itu faktor genetik juga berpengaruh. Tapi kalau untuk ISPA sendiri ini ada nggak sih faktor mungkin genetik kah atau keturunan juga kah? Ya. Kalau dari ISPA sendiri itu harus diawali dengan infeksi. Berarti tidak berpengaruh sama sekali tidak berpengaruh. Walaupun orang tuanya pernah terjangkit ISPA mungkin ya, tapi dia nggak berpengaruh ya berarti? Tidak berpengaruh, tapi bisa berpengaruh apabila biasanya infeksinya menular, bukan karena keturunan, seperti itu. Oh, menular ya? Iya. Berarti sistem kayak corona kemarin kayak seperti itu ya? Iya, betul. COVID sendiri itu salah satu dari bagian ISPA. Memang apa saja sih dok jenis-jenis dari ISPA itu? Tadi kan COVID termasuk salah satunya. Selain itu apa lagi tuh dok jenisnya? Kalau dari jenisnya itu tergantung ya. Ada yang bisa kita bilang dilihat dari derajatnya. Bisa dilihat dari ISPA derajatnya dari ada ringan, sedang, dan berat. Biasanya kita bagaimana tahu bahwa ini kapan kita bilang ringan, kapan kita bilang sedang, kapan kita bilang berat. Yang biasanya kalau ringan itu biasanya batuk pilek disertai dengan demam atau tidak disertai dengan demam. Biasanya kalau sedang derajat yang ringan ditambah dengan napas cepat. Biasanya napas cepat kalau di dalam kesehatan itu kita bisa dinilai dari frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu biasanya lebih dari 50 kali per menit baru bilang nafasnya cepat. Kalau berat, kalau udah ditandai dengan sesak. Biasanya udah sesak, itu bisa dibilang dengan derajatnya udah berat. Dan bisa juga klasifikasi yang lain, bisa karena dari penyakit. Biasanya penyakit itu tergantung dari, contohnya kalau di hidung bisa karena gejalanya itu biasanya ada yang pilek, terus ada tersumbat di hidungnya. Nah itu bisa karena rinitis yang disebabkan oleh infeksi. Lalu kalau masuk lagi ke arah telinga bagian dalam, itu bisa otitis media, atau bisa karena di faring, itu bisa faringitis, bisa ke laring, itu laringitis, bisa ke daerah paru-paru, biasanya kita bisa bilang pneumonia.
Nah, pneumonia dan biasanya juga ada karena COVID. Nah, itu biasa kalau COVID sendiri itu disebabkan oleh virus. Seperti itu. Tapi seberapa bahayanya sih penyakit ISPA ini, Dok? Kalau seberapa bahayanya sangat berbahaya, tergantung penanganannya. Penanganan dari awalnya. Kalau penanganan dari awalnya sudah dengan mungkin udah ke dokter yang memang penanganannya sudah sesuai dengan yang kita pelajari selama sekolah, itu bisa tidak berbahaya. Tetapi apabila tidak ditangani dengan cepat, itu sangat berbahaya sampai bisa dibilang kematian. Wah, ngeri ya. Memang cara penanganannya seperti apa sih, Dok, untuk ISPA itu sendiri? Ya, penanganannya sendiri kalau di rumah itu bisa dengan kalau dia lagi batuk atau lagi radang, itu kita bisa minum air hangat. Itu penanganannya. Kalau memang lagi demam, kita bisa minum penurun demamnya sendiri, dan harus yang namanya dengan resep dokter. Jangan sembarangan. Dan salah satunya ya balik lagi kita harus periksa juga ISPA-nya ini karena apa? Seperti itu. Mungkin harus punya penanganan khusus yang memang harus dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan, seperti ya harus ke poli umum. Dan sekarang ini zamannya COVID ini ada namanya poli ISPA. Oh, khusus. Iya, ada khusus. Poli ISPA sendiri itu menangani ya gejala-gejala ISPA. Biasanya itu di mana kita tahu itu dia masuk poli ISPA, harus ada screening namanya. Oh, di screening dulu ya? Iya, di screening. Screeningnya itu ya harus ada batuk pilek. Dan kalau ada ya kita harus masukin ke poli ISPA, seperti itu. Tapi kalau untuk penyebaran penularannya itu bagaimana sih, Dok? Apakah misalkan sama seperti COVID kalau berdekatan gitu, atau bagaimana, Dok? Kalau penyebarannya sendiri tergantung. Biasanya yang paling khas itu adalah droplet. Kalau kita ada orang yang batuk dengan dia tidak pakai masker, itu penyebarannya sangat cepat. Berarti hampir sama ya? Hampir sama, iya. Iya. Biasanya komunikasi yang dekat seperti ini yang memang kita nggak pakai masker, kan kita sudah di antigen ya, udah aman ya. Seperti itu bisa, kan kita nggak tahu. Yang komunikasi yang memang orang yang tidak kenal tuh apakah dia batuk yang memang karena infeksi atau bukan, seperti itu. Jadi menjaga protokol kesehatan walaupun bukan pandemi juga penting banget ya. Wajib. Iya. Nah, Dok, selanjutnya nih, siapa aja sih, Dok, orang-orang yang termasuk golongan gitu kali ya, atau siapa yang kira-kira bisa terkena ISPA ini gitu? Kalau dari golongan sendiri itu hampir semuanya bisa. Bisa dari bayi, anak-anak, bisa orang yang dewasa, bisa orang lansia. Itu semuanya bisa terkena penyakit ISPA ini. Dan biasanya yang paling banyak sendiri itu bisa disebabkan oleh biasanya anak-anak sama lansia, karena daya tahan tubuhnya yang memang menurun, beda dengan usia-usia remaja ya. Ya, dan biasanya satu hal lagi, biasanya orang yang perokok. Oh iya. Orang yang perokok ini fungsi paru-parunya tidak sama dengan orang yang tidak perokok. Dan itu bisa bikin terkena ISPA-nya sangat besar. Seperti itu. Oke. Kalau untuk tanda-tanda orang yang pertama kali kena ISPA itu apa sih, Dok? Apakah dia sesak napas atau bagaimana? Kalau misalnya itu, dan penanganannya bagaimana? Penanganannya? Iya. Yang tadi saya jelaskan bahwa ISPA ini gejala khasnya itu adalah batuk pilek. Yang bisa disertai dengan demam ataupun tidak. Dengan secara garis besar, kalau kita batuk pilek dengan udah lebih dari 2 hari atau 3 hari, kita bisa ke dokter untuk penanganan khusus yang langsung bisa menentukan diagnosisnya. Apa memang ini ISPA karena virus kah atau bakteri kah, atau memang yang lainnya, seperti itu. Tapi nggak semua batuk pilek ini juga termasuk ISPA kan ya, Dok? Iya, beda. Mungkin ada yang lainnya. Cuman ya harus kita ada pemeriksaan lanjutan, seperti itu. Jenisnya juga ya. Betul, berarti faktor utamanya itu ya tadi dari virus ya, Dok ya. Tapi aku pernah nih, Dok, dengar katanya kalau kita sering tidur di lantai itu bisa juga kena ISPA. Itu benar nggak sih, Dok? Enggak juga sih ya. Enggak ya. Secara garis besar sebetulnya bukan virus. Karena bukan virus doang, tapi ada juga kuman atau bakteri. Biasanya bakteri itu yang paling banyak yang saya baca itu Streptococcus pneumonia. Nama bakterinya itu? Iya, itu paling banyak. Mungkin ada bakteri-bakteri lain yang memang
banyak juga, tapi yang paling yang booming banget adalah yang tersebut. Iya. Oke. Tapi untuk langkah-langkah dari masyarakat sendiri, mungkin sudah ada gejala ISPA nih. Ini apa sih yang perlu dilakukan? Kalau ada gejala ISPA, yang pertama kita harus tahu yang namanya etika batuk. Iya, etika batuk itu yang pertama. Mungkin sekarang namanya ada protokol kesehatan, itu lo memakai masker ya. Iya. Memakai masker itu sangat wajib apabila kita sudah terkena batuk atau ISPA ya. Karena kalau dengan masker sendiri ini adalah mencegah terjadinya penularan ke teman-teman atau keluarga kita atau lingkungan kita, seperti itu. Dan biasanya kalau contohnya kalau kita nggak memakai masker, bagaimana kita bisa etika batuk tersebut tanpa harus memakai masker? Biasanya dengan tisu. Kalau kita tutup dengan tisu saat batuk, dan tisunya harus langsung dibuang. Karena tisu itu banyak bakterinya atau virusnya, seperti itu. Dan yang ketiga dengan baju lengan atas seperti ini. Biasanya batuknya seperti ini. Iya. Oh iya. Ya, mungkin banyak jurnal-jurnal yang memang sangat terlihat, tapi biasanya etika batuk itu penting. Dan jangan lupa kalau udah habis batuk cuci tangan. Cuci tangan, penting banget sih untuk mencegah dari penularan penyakit tersebut ya. Apalagi kalau misalnya kita langsung makan ya, itu bahaya banget. Iya, memang ya. Berarti ada hikmahnya juga ya, selama pandemi ini kan orang-orang jadi lebih paham untuk menjaga kebersihan dan juga protokol kesehatan. Padahal sebelum pandemi, ISPA itu kan udah ada gitu ya. Nah, itu memang harusnya udah diterapkan gitu kan sebelum pandemi ini, dan semoga ketika pandemi ini berakhir, protokol kesehatan tersebut pun tetap dilaksanakan. Benar, gitu. setuju banget. Mungkin sedikit himbauan untuk masyarakat, dan ini pertanyaan yang terakhir kali ya. Sedikit himbauan kepada masyarakat di rumah untuk bisa menjaga diri, lebih aware terhadap kesehatan, apalagi bisa terlindungi dari ISPA ini, Dok. Silahkan, Dok. Untuk semuanya kita bisa menjaga diri kita masing-masing, bisa dengan protokol kesehatan harus dijaga yang memang sudah diatur dari pemerintah. Yang kedua ya harus makan makanan bergizi. Ini sangat penting karena untuk kekebalan tubuh kita. Yang ketiga ya, apabila kita sedang batuk ya kita harus bisa menjaga diri kita atau menjaga teman-teman kita. Lebih penting lagi adalah orang tua kita. Betul. Dengan cara apa ya? Kita harus pakai masker dan protokol-protokol yang memang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, jangan lupa apabila sedang batuk, ya kita bisa berobat ke rumah sakit ataupun klinik-klinik yang terdekat untuk bisa melakukan suatu pengobatan yang memang harus dilakukan biar tidak terkena ke depannya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah mampir ke Etalase Indonesia dan sudah memberikan informasi Indah. Betul, kita jadi makin tahu ya tentang penyakit ISPA, karena memang dulu juga aku banyak banget Dok teman-teman aku yang terkena ISPA waktu pas di pondok lah gitu, sekolah yang bareng-bareng gitu. Dan dulu mitosnya katanya karena sering tidur di lantai, padahal ternyata tidak ya, faktornya karena bisa virus, bakteri tadi. Tapi bisa juga loh kalau misalkan tidur di lantai, tiba-tiba di lantainya ada bakterinya. Bisa juga. Tapi tadi yang paling harus kita ingat, yang tadi sudah disampaikan oleh dokter, pesan untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan, terus etika batuk juga itu ya pemirsa, itu harus kita terapkan tentunya. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi Indah setelah jeda berikut ini. Jadi tetap pemirsa di Etalase Indonesia. Dokter terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter.